teman-teman. Show. Mari semangat. Iya, kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan tamu-tamu yang istimewa hari ini. Tentunya masih dengan pemeran-pemeran saya di balik kitab. Ada Ihsan Albani, ada Abizar, ada Rehan, dan ada Abi Ihsan. Saya masih penasaran dengan sosok Abi Ihsan ini. Nah, Abi Ihsan ini keluarga besar di Nukum Zulkon. Iya. Sebagai apa di pesantren? Pengawas santri lah ya, pengawas santri. Nah, sebenarnya Abi Ihsan ini main di film Percaya di Balik Kitab, sikit tapi meletup. Nah, ini dia sikit tuh. Tapi meletup ya. Ini sikit itu mantap tuh ya kan. Bisa saya masuk anak saya kemari? Bisa. Kapan? Kasih tepuk tangan yang tua bisa lagi. Luar biasa. Abi Ihsan ini adegannya sikit tapi meletup ya. Iya. Luar biasa. Apa perasaan Abi Ihsan itu selama main di film Cahaya di Balik Kitab? Senang. Bangga ya. Ini film pertama ya. Film pertama. Jadi Bang Abi Ihsan ini sosok yang jenaka, kalem. Apalagi waktu adegan yang misahin Abizar dengan Raka ya. Oh, dia ikut guling-guling di situ ya. Ikut bekep ya. Nanti kita tayangkan sedikit apa yang kita tayangkan di trailer di short apa namanya di jeda-jeda podcast kita ini kita masukkan adegan Abi Ihsan yang lucu-lucu nih ya. Saya tengok adegan kapan si kita yang meletup gitu ya Allah, mantap luar biasa. Tapi Abi Ihsan scene-nya nggak banyak ya dia. Tapi dia sih tadi meletup. Saya tengok memang scene-nya lebih banyak di Raka dengan di Bima. Sebenarnya apa harapan dari para pemain-pemain ini tentang film Cahaya di Balik Kitab? Raka Ihsan. Apa harapan Ihsan itu di acara di film Cahaya di Balik Kitab ini apa Raka ini? Apa sih namanya? Harapan. Apa sih namanya? Harapan. Nah, kalau presenter agak tua gitu memang dia agak delay sedikit, maklum lah ya. Apa harapan Ihsan tentang film Cahaya di Balik Kitab? Ya, harapan saya semoga bisa menjadi film yang sukses gitu. Yang berhasil, yang nembus penontonnya lebih banyak lah gitu nontonnya. Dan membuahkan hasil gitu. Dan akan maju ya terus maju. Nggak ada berhenti ya gitu. Bisa episodenya jangan, walaupun short film, tapi kalau bisa dia berepisode gitu ya. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita aminkan, amin. Mudah-mudahan bisa menjadi film yang sukses. Amin. Menjadi film yang mendidik juga tentang iya satu lagi sebenarnya apa sih maksud dan tujuan film Cahaya di Balik Kitab? Menurut Rehan apa tujuan dari film Cahaya di Balik Kitab? Ya, tujuan film kita ini tentang yang pertama untuk menceritakan kehidupan pesantren lah. Baru menceritakan tentang kitab, isi dalam kitab Al-Quran lah, kan? Nah, baru sebagai penjual lah untuk memperkenalkan pesantren di media sosial, di media-media dan seterusnya gitu. Jadi pesantren itu tidak seburuk yang dilihat orang. Iya, kan mereka kira kan pesantren itu tegang kali, harus seperti ini, harus seperti itu. Cuman kan tidak, bisa santai-santai. Kan lawannya jadi jenakan-jenakannya gitu. Nggak bosan. Nah, kalau menurut Ihsan sendiri nih, Ihsan ini pernah di pesantren nggak sebenarnya? Untuk Atau pengalaman, pernah nggak jadi anak pesantren? Pernah sih. Pernah. Nah, apakah relate kehidupan di pesantren yang di film Cahaya di Balik Kitab dengan kehidupan nyata di pesantren dulu? Samakah atau gimana? Sebenarnya sih nggak sama ya, karena kalau pesantren sini kan campur perempuannya. Kalau di pesantren saya di sana tidak campur, laki-laki beda. Satu sekolah itu laki-laki semua. Kalau menurut Abizar nih, kayak mana kehidupan pesantren yang sebenarnya? Mengerikan, enak, bosen, atau ya biasa aja lah kayak mana hidup sehari-hari manusia?
Ya kalau dibilang santai-santai aja sih, enjoy. Program tetap ada, tapi berbedanya program pelajaran Islamnya itu lebih ditekankan kalau di pesantren ini. Jenuhkah, asikkah, atau nggak enak sama sekali? Asik, Asik ya. asik. Kalau dibilang relate, kok Islam tadi kan ada relate ada nggak relate juga dari filmnya kehidupan nyata di pesantren. Nah kalau menurut Bizar di film ini batuk lagi kan udah agak tua tuh maklum lah ya. Tepuk tangan tuh, tepuk tangan. Oke, ya. Dan nggak tegang aja macam di aku Polda ini, santai aja kita kan enjoy sikit-sikit gitu ya kan. Nah relate nggak tuh Bizar tentang kehidupan pesantren dengan film kita, relate nggak dengan kehidupan nyatanya? Kalau bisa tadi bilang kan ya ada enggak. Kalau menurut Bizar gimana? Sebenarnya nggak relate sih. Nggak relate. Nggak Lebih relate. nyaman di film ya Ya, daripada aslinya, atau lebih nyaman asli pada di filmnya? lebih nyaman di filmnya daripada aslinya. Lebih nyaman ya. Iya. Kalau di film ada jenakanya, tapi kalau di film asli agak lebih tegang gitu ya. Iya. Lebih apa. Nah, menurut Rehan nih, di situ kan ada batuk lagi, malu teman agak tua. Kasih tepuk tangan kawan. Jadi memang Itu betul. maaf ya dulu. Ya memang udah agak tua nih, itu memang bisa pakai chair. Tahu enak kali gitu ya. Insyaallah. Dipotong editor aja di mana nanti. Iya. Begitu nggak hidup. Oke, lanjutkan. Lampu ya. Nggak hidup lampu ya. Baru hidup. Oke, kita lanjutkan. Berarti dipotong. Jangan kemana-mana, kembali lagi dan tetap bersama saya di Bagi Kebon Show. Udah. Hati. Belum, kita lanjut lagi. Dengan suara. Kamera. Apa yang mau ditanyakan nih? Apa tadi? Belum lagi di YouTube. Oh, bully. Oh ya. Oke. Kamera. Rolling. Iya, ketemu lagi bersama saya. Jangan pernah meninggalkan channel saya. Di mana lagi kalau tidak bukan di Bagi Kebon Show. Iya, kita masih bersama bintang-bintang tamu yang luar biasa spektakuler. Pemain film indie Medan. Nah, siapa lagi kalau bukan di cahaya di balik kitab ya. Rehan. Nah, saya tengok tuh kan di film itu kan ada adegan santri baru ya misalnya. Santri baru yang masuk terus dibully nih sama orang Abizar. Dengan begini bukonoknya itu begini begitu tuh. Iya. Nah, jadi menurut Rehan yang mana yang begini, mana yang begitu? Nah, Maksudnya karakteristiknya atau apa yang begini? sukanya begini apa begitu? Gitu. Mau yang begini apa yang begitu? Nah, jadi soal 5 waktu ada berapa? Soal 5 waktu nah. Jadi ada beberapa scene yang memang lucu, ada beberapa scene yang ada yang tegang gitu nah. Iya. Di situ ada scene yang berantem tadi itu, ada bully. Apakah di depan pesantren itu memang benar tuh ada santri masuk baru atau ada pembulian, ada begini? Karena kan banyak berita-berita di televisi itu banyak santri yang disiksa, yang kalau bahasa zaman dulu kita tuh dipelonco, atau sekarang kalau orang bilang namanya dimos ya, sampai ada yang meninggal, ada yang traumatis. Nah, apakah benar? Di film yang diangkat di Cair Balik Kitab ini kan ada pembulian. Apakah di kehidupan nyata seperti itu juga? Oh, tentu saja tidak. Karena kan di film ini sudah dikonsep bagaimana sutradara mengasih arahan lah. Tapi kalau di aslinya, ya tentu tidak. Kayak mana saya sebagai seorang santri juga, Bang Gebot, melihat secara pandangan saya aslinya enggak begitu lah. Bahkan di pesantren aslinya selalu mengayomi lah, enggak ada cerita pembulian kalau di pesantren di Nukung Sultan gitu. Saya tahu.
untuk Pak Kiai. Abisan ini kan pengawas di pesantren. Nah, kalaulah ada di pesantren itu pembulian, ejek-ejekan, caci-cacian, nah apa yang dilakukan pengawas-pengawas pesantren itu sama santri-santri? Ketawa. Sesuatu apa tenang, jangan berantem ribut. Kita bisa ketawa. Kasih kartu terus. Nah, jadi apa yang dilakukan murabbi ya bahasanya ya. Murabbi kayak abisan ini kalau ada santri yang berantem, ejek mengejek, caci-caci itu apa yang dilakukan murabbi? Terus tenang, diam, jangan berantem. Terus minta maaf, jawabnya salah, jadi lagi bagus. Ya, kasih arahan lah. Siaran ya, supaya nggak ada yang namanya pembulian gitu. Nah, sebenarnya saya tertarik sekali dengan film Cari Balik Kitab ini karena memang bener kayak dibilang Raka dengan Bima ada yang relate, ada yang tidak relate. Tapi saya rasa kehidupan di pesantren kayak yang dibilang Rehan tadi tidak se ekstrim. Iya. Ya, se ekstrim membuli atau apa, tidak se ekstrim itu ya kan. Nah, ada yang menarik nih. Ada scene yang saya tengok Isan itu mengutarakan cinta sama Nadia. Nah, nanti next Nisa. kita undang Nadia aja sebagai Nisa. Nah, udah cinlok belum sama Nisa? Untuk Atau memang ada hubungan dari awal? Ada hubungan, baru kenal. baru kenal. Cantik. Ya sebenarnya sih kayak wanita biasanya aja. Termasuk tipenya bukan gitu. Iya, itu bukan sih. Ya biasa-biasa aja gitu. Cantik enggak? Cantik. Jadi waktu ada adegan tuh kan berapa kali ketemu, berapa kali kan biasa tuh ya kalau aktor dengan aktris kan cinlok gitu ya. Jatuh cinta itu kan biasa. Ada nggak perasaan Isan beberapa kali scene tatap-tatapan dengan Nisa atau dengan Nadia yang buat kok kayak ada rasa yang berbeda nih, Baper gitu ya. baper gitu. Ada nggak? Ya Jujur. biasa- Jujur nggak nih, jujur? Jujur Oh, kali. lama-lama jujur. Jujur kali nih. Jujur. Jujur. Salah yang sini. Yang sini sabarnya. Ini sabarnya. Jujur. Jujur. Untuk sekarang ini masih belum ada. Jujur. Oh itu. Salah, jujur. Jujur. Jujur ya. Jujur ya. Ya jujur kali. Jadi emang ada perasaan ini. Biasa aja ya. Biasa aja. Mana dia cantik ya kan? Iya. Ini nggak jujur ini. Nah, jadi sejak kapan kalian jatuh cinta? Oh bukan ya, ini bukan Nadia, bukan. Oh, bukan Nadia. Oh, kira Nadia tadi, Masya Allah. Isi lagi ya kita undang. Oh, bukan, kita Sisa, undang ya sisa. Allah. Kira karena enggak, temannya berbeda gitu, mau Isan gitu. Nah, menurut Retno sama namanya. Oh Bima kira Retno namanya. Menurut Bima udah. Jadi menurut Kanjeng Mami, Bima. Bima. Jadi gimana dari tadi di sini aja lagi. Bima. Nah, menurut Bima, apakah ada dulu aja mungkin Kanjeng Mami jadi menurut Bima, langsung menurut Bima, betul nggak kalau Isan itu kan kawan-kawan Isan lama kan? Kayaknya ada nggak yang berbeda ketika scene Isan dengan Nadia? Nisa. Nisa dengan Nisa. Raka dan Nisa gitu. Raka dan Nisa itu ada nggak scene yang kayak Bizar itu ngelihat ini Isan jatuh cinta nih sama Nadia gitu. Ada nggak? Kalau lihat scene-scene-nya nggak ada sih, tapi pasti ada di satu scene itu yang buat kita kalau nontonnya tuh senyum-senyum sendiri. Sendiri gitu ya. Sit gitu ya, sit gitu Yang ya. merasa itu sebenarnya nyata gitu. Oh iya. Tapi masih agak malu-malu ya, Iya, malu-malu. Nah, Nisa sendiri kayak mana perasaannya? Raka. Nah, Raka ini kayak nggak jujur ya kan? Nggak jujur nih, kayak nggak jujur. Kayaknya lebih asik Untuk menahan perasaan. menahan perasaan. Kalau sebenarnya sayang ya. Sayang. Jadi rencana kapan cinloknya? Nah, kapan mau cinlok sama? Untuk cinlok masih belum ada sih. Belum ada ya. Nggak mau menunjukkan kalau sayang gitu ke Nisa, nggak pernah ya. Ya. Kalau sekarang nggak, nanti mungkin. Atau lebih jatuh cinta ke mamanya kali ya.
Untuk mamanya belum kenal. Tadi kenalan. Terima kasih kata-kata untuk Mama Nisa. Salam kenal. Salam kenal Mama Nisa. Mama Nisa. Mama Nisa. Halo Mama Nisa. Mama Nadia ini calon menantu ini calon menantu. Yeay. Namanya Ihsan Alba. Tepuk tangan dia. Mama Nisa dulu. Mama Nisa. Mama Nisa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustadz. Nyari siapa Pak? Saya mau ketemu Ustadz Muharram. Ada apa Pak? Jumpai. Saya mau daftarkan anak saya masuk pesantren. Kapan? Iya, kembali lagi bersama saya di BG Kebon. Iya, setengah jam sudah berlalu. Setengah jam sudah pemirsa semuanya menyaksikan channel YouTube saya di The Power of BG Kebon Sianak Dorce. Iya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan klik-klik. Ingat. Masuk neraka kalau klik-klik. Nah, baik lagi. Oke. Tadi udah panjang kali perbincangan kita ke sana ke sini ngalur ngidul ketawa dan enjoy semuanya. Saya ucapkan terima kasih udah hadir di studio saya nggak seberapa ini, sudah hadir di acara saya di BG Kebon Show. Saya doakan semoga semua pemain saya balik kitab sukses. Amin. Amin ya Rabbal. Dunia entertain itu memang penuh hayalan, tapi ketika kamu menekuninya dengan baik, dunia entertain bisa mewujudkan semua mimpi dan cita-citamu. Tetap bersama saya di channel-channel selanjutnya dan tamu-tamu yang spektakuler selanjutnya. Oke, untuk Ihsan, terima kasih banyak udah datang ke studio Papi. Iya. Bijar juga terima kasih udah datang ke studio BG Kebon. Rehan juga terima kasih udah datang di studio saya. Untuk Abisan ini, ini murabinya yang terbaik ya, murabi terbaik di Cai di Balik Kitab. Terima kasih udah datang di sini. Jangan bosan-bosan nanti hadir. Semoga filmnya sukses. Nah, untuk Ihsan, sampaikan ke pemirsa apa harapan Ihsan untuk Cahaya di Balik Kitab. Coba. Untuk saya sendiri, harapan saya kepada penonton-penonton nanti, ya semoga bisalah ini bantu share video-video Cahaya di Balik Kitab yang akan tayang nanti. Ya semoga aja bisa rame atas berkat lah dan berkat Allah. Semoga film Cahaya di Balik Kitab bisa menjadi film yang sukses. Amin. 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 Mudah-mudahan sukses. Untuk Abijah, terima kasih banyak tetap berkarya. Untuk Rehan juga terima kasih banyak terjadi santri yang hebat. Untuk murabinya ini Abisan, tetap semangat menjadi murabi, mendidik semua anak-anak santri menjadi lebih baik. Nah, untuk kita semua, sedikit kata-kata saya. Sangat baik memang menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang yang baik. Tetap bersama saya di BG Kebon Show. Hai sahabat BG Kebon dimanapun Anda berada, hari ini ketemu lagi bersama saya BG Kebon Sianak Dorce di acara yang paling Anda tunggu-tunggu, acara yang paling spektakuler, BG Kebon Show. Iya, alhamdulillah. Hari ini saya ketemu lagi, kedatangan lagi bintang tamu yang luar biasa. Tentunya ada pemeran-pemeran di film Cahaya di Balik Kitab. Siapa mereka? Iya, kita kenalan satu persatu. Yang di sebelah kiri saya ada Ihsan Albani. Iya. Saya kenalnya Ihsan Albani nih, tapi saya nggak tahu Ihsan ini perannya sebagai apa di film Cahaya di Balik Kitab. Iya. Di sebelahnya ada Abizar ya. Sebelahnya ada Rehan dan ada Ihsan. Nah, yang ini Ihsan, yang ini Ihsan. Nah, jadi ini kembar berdua ya. Nah, lama nggak bertemu, lama tidak berbincang-bincang, tentunya mungkin Anda ingin tahu apa sih Cahaya di Balik Kitab itu. Nah, kita tanya nih sama pemeran-pemerannya. Ya Ihsan, apa kabarnya nih nak? Alhamdulillah baik. Hai, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke.
Apa kesibukan Ihsan sekarang? Untuk sekarang ini saya masih sibuk belajar dan sibuk ngurusin ujian di bulan Desember ini. Oh, alhamdulillah masih sekolah ya. Aduh, ya ampun. Kelas berapa Ihsan sekarang? Untuk sekarang ini saya kelas 1 SMK Di? di Cerdas Murni. Oh, tepuk tangan untuk Jas Murni dulu ya. Oh. Alhamdulillah. Cerdas Murni ini punya siswa yang luar biasa. Bisa jadi pemeran utama. Apa perasaan Ihsan itu bisa jadi pemeran utama itu apa perasaannya? Ya, sudah. Kalau dari saya sih bangga ya. Bangga karena udah jadi pemeran utama untuk pertama kalinya. Bangga ya. Kenapa mau main di film Cai di Balik Kita? Besar kayak honornya Ihsan ini. Ihsan ya besar honornya ya. Apa yang buat Ihsan itu mau gitu main di film Cai di Balik Kitab? Ya, karena ingin menambah pengalaman gitu. Nambah pengalaman. Dunia adu peran ini kan gak gampang. Ihsan harus bermain acting, Ihsan harus bermain yang namanya ekspresi, improvisasi, reading, baru bisa acting. Nah, apa kesulitan dalam main film itu? Ya, terutama sih ini kan masih baru pertama kali ya kan. Jadi belum terbiasa gitu. Jadi ya masih belajar-belajar lah tentang ya actingnya, ekspresinya, ya lain-lainnya. Masih apa ya? Kalau gugup itu ada nggak itu? Ragu. Sebagai apa mainnya di film sebagai itu? Saya sebagai Raka. Raka, pemeran utama ya. Raka itu sosok seperti apa yang dituangkan dalam film Cai di Balik Kitab? Ya orangnya cool, diam, ya gitulah. Jenaka kah, sombong kah, atau Ya, apa? sombong gitu. Sombong. Iya. Itu karakter sendiri yang ada di Ihsan atau ini karakter yang baru harus dimainkan? Sebenarnya sih baru. Baru ya, berarti nggak sesuai dengan tidak relate dengan kehidupan kita ya, beda ya. Kalau Ihsan itu kan yang saya kenal itu kan manggilnya apa ini ya? Papi kah, ABG Gebot kah, atau apakah? Yang penting Ihsan ini adalah kalau di dunia seni mungkin junior saya jauh, tapi kalau di sehari-hari ratingnya anak saya sebenarnya. Tapi apa yang buat ini kan film kan tidak relate ya kehidupan dengan Ihsan ya, beda ya dengan sosok yang Ihsan yang saya kenal itu kan cool memang. Tapi kalau sombong ada sombong-sombong kok memang ada sombong-sombong ya, sombong-sombong ya. Sombong Ihsan. Ada sombong-sombong ya karena jadi ada sedikit sombongnya, ada coolnya gitu ya. Tapi walaupun tidak relate ataupun relate, tapi tetap bisa menjiwai film tersebut ya nak ya. Iya. Oke. Untuk Rehan, nah Rehan ini apa kegiatan sehari-harinya? Iya, kegiatan saya begitu buat sehari-hari itu seperti belajar lah, dan gimana susah dibilangnya. Sebagai apa peran di dalam? Oh, sebagai peran saya di film Caya di Coba tahu di Tepuk tangan. Ya kita ini aja, enjoy aja. Kalau mau ketawa-ketawa, kalau apa nggak ada masalah. Perannya sebagai apa? Ya, editor aman kan? Editor aman, tenang aman. Siap, ya, siap. Oke, Ya, apa? peran saya di film Caya di Balik Kita sebagai ustadz lah, ustadz lawak gitu, Wi. Ustadz lawak ya. Iya, ustadz lawak untuk mencairkan suasana. Memang itu relate dengan kehidupan Rehan atau enggak sebenarnya? Iya, kalau di kehidupan saya relate itu, Wi. Cuman relate, Wi. Cuman itulah, cuman Nggak manggil Orang- papi apa bagi gebon nih sekarang? ya manggilnya itulah. Dia gebot bisa papi ya, papi lah, lebih akrab. Oh, lebih akrab ya, lebih Gak akrab. enak ngomongnya biar nggak grogi ya kan, Wi. Iya. Nah, jadi Kasih tepuk tangan dulu. biar enjoy nggak terlalu nggak kayak kita kayak di AP di Polda ya. Iya. Jadi enjoy dari podcast ini enak gitu. Nah, apa kesulitan Rehan dalam memerankan sosok seorang ustadz yang jenaka tadi? Ya, yang susah itu mencampurkan ekspresi. Tiba-tiba kita harus serius, tiba-tiba kita harus memasukkan berapa kata lah. Tiba-tiba kita harus bisa mencairkan suasana.
ya itu yang susahnya. Tapi yang kebanyakan yang mudah sih, alhamdulillah dari pengalaman saya bermain di film Cahaya di Balik Kitab, alhamdulillah yang banyak yang mudah. Banyak yang muda Ya, ya. kasih tepuan dulu, Tepuk weh. tangan dulu. Oke. Banyak sekali peran dalam film Cahaya di Balik Kitab. Tapi ada momen yang lucu kali saya tengok itu. Itu momennya Abisan ya. Waktu ditanya itu saya bisa jumpa dengan Ustadz Muharram. Kapan kata kita agak apa ya, agak lucu ya. Apa perasaan Abisan waktu main film itu? Lucu ya. Ini film pertama. Film. Nah, sebenarnya gini, kenapa bisa jadi satu film? Dari mana asalnya? Karya siapa sebenarnya film ini? Nah, kenapa bisa kumpul ini? Ini dari Cerdas Murni. Kalau Rehan dari mana? Dari sekolah di Nukum Sultan. Dari Sultan. Kalau Abisan sama ada di Sultan ya, alhamdulillah. Nah, ada sosok yang saya tengok temperamen, keras atau susah untuk diatur. Tepuk tangan dulu untuk Abizar. Sebelum itu, jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi. Tetap di BG Gebot Show. Kamu bicara apa? Sebenarnya perasaan ini udah lama aku pendam. Perasaan? Perasaan apa? Sebenarnya aku mencintaimu. Kamu serius? Iya, aku serius. Aku serius mencintai. Lagi bersama saya BG Gebot di acara kita BG Gebot Show. Iya, luar biasa. Nah, tadi kita sudah sampai berbincang-bincang beberapa orang, tapi terputus karena sedikit ada yang mau lewat tadi. Kita lanjutkan dengan wawancara kita pada Abizar. Nah, Abizar ini saya tengok waktu sedikit trailer ya dari Cahaya di Balik Kitab itu, sosok yang temperamen, keras, sok paten ya, sok hebat gitu ya. Nah, apakah ada kesulitan atau sebenarnya ada dendam pribadi nih sama Ihsan ini? Karena waktu adegan yang dorong, kayak kok serius sekali nyepaknya gitu, dorong itu. Apakah ada masalah pribadi gitu dengan Ihsan? Sebenarnya nggak ada sih. Itu sudah dikasih pas reading dan dapat arahan dari sutradara juga kan. Harus totalitas. Harus totalitas ya. Memang nggak ada apa ya, tidak ada rasa benci, nggak ada ya. Nggak ada. Emang totalitas saja gitu ya. Profesional. Udah kenal lama dengan Ihsan ini? Udah lama. Dari tahun berapa kenal? Dari tahun 2023. Oke, udah 2 tahun lebih ya. Iya. Udah kenal, udah lama. Kalau menurut Abizar, relate nggak peran Ihsan dengan Raka itu? Sama nggak dengan kepribadian aslinya? Kalau sifatnya beda sih, beda jauh. Antara pribadi Ihsan sama pribadi Raka beda. Beda, jauh ya? Jauh. Jauh. Nah, kalau aduh batuk emang udah agak tua jadi kayak mana lah. Nah, jadi kalau peran sebagai seorang Bima betul ya? Iya. Bima relate nggak dengan Bizar yang sebenarnya? Nggak relate. Dari Soalnya di Cahaya di Balik Kitab tuh Bijar dikasih peran sebagai ketua pembuli yang beringas dalam bahasa. di kehidupan sehari-hari nggak begitu ya? Enggak. Nggak begitu. Nah, apa kesulitan Bizar dalam batuk lagi ya, kan udah agak tua tuh agak maklum lah ya. Iya. Iya. Tepuk tangan Tepuk tangan dulu lah. Udah kayak co-host ya, udah kayak co-host. Jadi batuk lagi. Batuk lagi. Udah agak tua jadi maklum lah ya. Aduh. Jadi memang sebenarnya sebenarnya apa yang kesulitan apa yang ada di dalam memerankan sosok seorang Bima? Kesulitannya saat menyatukan antara intonasi sama ekspresi. Menyatukan intonasi dan ekspresi. Iya. Merubah mimik wajah memang nggak gampang. Nah, dalam teknik adu peran memang tidak gampang dalam
merubah mimik wajah. Tapi itu kan harus dicoba ya. Belajar namanya. Ya mudah-mudahan tapi bisa ya. Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Batuk lagi kan udah tua tuh ya. Tepuk tangan dulu. Gini kalau pembawa acara itu agak tua uzur beda. Beda mungkin dengan saya yang berapa tahun yang lalu gitu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama saya di BG Kebon Cak, bawa kemari biar. Action. Raka, kamu lagi apa? Lagi baca kitab.